Shalom, selamat hari Kamis, Jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Saudara, dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 2 ayat 1-11, tentu tidak asing bagi kita ya, tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini menjadi mujizat yang pertama dalam Alkitab ya. Maria yang saat itu ada di sana juga mengalami kekhawatiran karena mereka kekurangan anggur saat itu. Dan dia jumpa Yesus saat itu. Yohanes 2 ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur, coba Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus jawab, mau apakah engkau dari aku? Saudara, sebagai orang Kristen yang mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sosok pribadi yang bernama Maria. Selain ia berperan sebagai ibu Yesus, ia merupakan gambaran seorang Kristen sejati. Yang pertama, dia memperhatikan kebutuhan sesamanya. Kalau kita baca ayat 1-3 ya. Di ayat 1 disebutkan bahwa Maria pergi ke sebuah undangan pesta pernikahan, dan di tengah berlangsungnya pesta itu, Maria mengetahui bahwa tuan rumah kehabisan anggur untuk para tamu. Maria melihat adanya sebuah kebutuhan mendesak yang pasti membuat panik panitia pesta itu, terlebih tuan rumah itu. Sebagai seorang Kristen sejati, kita diminta untuk peka memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Hati kita yang tergerak oleh belas kasihan bagi sesama kita. Selain itu, saudara, Maria juga memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 3-4 dikatakan di situ bahwa ketika Maria datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk menolong mereka, Yesus menjawab dengan kalimat, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Maria tidak menjadi marah dengan penolakan halus tersebut. Bahkan Maria tidak mau mempertanyakan Yesus tentang sikap penolakannya. Seorang Kristen sejati tidak akan pernah marah hanya karena doanya tidak dikabulkan Tuhan. Dan tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan sekalipun keadaan tidak seperti yang ia inginkan. Sebab ia mengenal Tuhannya dengan benar. Kita mesti mengenal dan yakin janjinya selalu nyata setiap waktu. Lalu Maria percaya penuh kepada Yesus, saudara. Ayat 5 dan sampai ayat 9 kalau kita baca di situ, setelah ditolak secara halus oleh Yesus, Maria tidak menjadi marah, bukan? Ia malah mendatangi para pelayan pesta dan meminta mereka untuk percaya dan mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Dalam hal ini, Maria menunjukkan kepercayaan penuh kepada Yesus. Momen tersebut dijadikan Maria untuk mengajak orang lain percaya dan melakukan kehendak Kristus. Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sulit dan panik mungkin, Tuhan menghendaki kita agar kita tetap percaya dan berserah penuh kepadanya. Dalam keadaan sulit dan tertekan, kita belajar untuk terus mau mengajak orang lain untuk percaya dan mengikuti perintah Tuhan, agar kita semua dapat keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Mari belajar dari sosok Maria. Hal-hal yang dilakukan oleh Maria mengajarkan kita untuk dapat hidup menikmati, bahkan membagikan semua berkat yang diberikan Tuhan setiap hari bagi sekeliling kita. Semangat bersaksi pada hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi saksi, bahkan boleh belajar dari teladan sosok Maria. Tuhan, ajar kami Bapa untuk merendahkan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus menemukan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Walau keadaan sulit, walau kadang-kala doa kami belum dijawab, tapi kami mau terus percaya Tuhan. Janji-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi saksi sepanjang hari ini. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.